Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 218 dibutuhkan teknik untuk menipu seseorang. Si Wuya tersenyum dan berbicara dengan terus terang dan percaya diri, dari 10 sekte besar di Jalan Mulia, selain Villa 7 Bintang dan Sekte Inti Hati yang tidak memiliki banyak kebencian terhadap Jalan Iblis dan lebih cenderung hanya mengibarkan bendera mereka dan berteriak, hanya tersisa Sekte Kanan. Sekte Pedang Surgawi, Sekte Kebenaran, Sekte Kejelasan, dan Sekte Master Surgawi memiliki akar Taois yang sama. Kuil Keberuntungan, Cabang Hengku, Cabang Zencang, dan Cabang Duanlin berbagi akar sekolah Konfusianisme yang sama. Yang terakhir lebih lembut dan lebih lembut. Mereka biasanya tidak memiliki banyak konflik dengan Vienpat. Sebaliknya, Sekte Taoislah yang memiliki konflik konstan dengan Jalan Iblis. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, para tetua Sekte Adil, Zhang Qiuqi dan Zhang Chunlai, sudah mati, Master Sekte Pedang Surga, Luo Changfeng, terbunuh dengan satu pukulan dari Master selama pengepungan di Gunung Pengadilan Emas. Sekte Kejelasan hampir tidak memiliki cukup waktu untuk mengatur dirinya sendiri sekarang berkat Anda, kakak tertua. Sekte Master Surgawi belum bergerak sehingga lebih mungkin bagi Sekte Benar dan Pedang Surgawi untuk menyerang lebih dulu. Namun, Guru Sekte Benar, Zhang Yuanshan, terkenal karena kepengecutannya. Zhang Yuanshan telah bertemu dengan Master Vien Temple, Ren Buping, di altar Green Jade sebelum ini. Sekarang Ren Buping sudah mati, Zhang Yuanshan tidak akan melakukan apa-apa. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Petik 2 titik. Sekte Master Surgawi belum bergerak sehingga lebih mungkin bagi Sekte Benar dan Pedang Surgawi untuk menyerang lebih dulu. Namun, Master Sekte Benar, Zhang Yuanshan, terkenal karena kepengecutannya. Zhang Yuanshan telah bertemu dengan Master Vien Temple, Ren Buping, di altar Green Jade sebelum ini. Sekarang Ren Buping sudah mati, Zhang Yuanshan tidak akan melakukan apa-apa. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Petik 2 titik. Sekte Master Surgawi belum bergerak sehingga lebih mungkin bagi Sekte Benar dan Pedang Surgawi untuk menyerang lebih dulu. Namun, Master Sekte Benar, Zhang Yuanshan, terkenal karena kepengecutannya. Zhang Yuanshan telah bertemu dengan Master Vien Temple, Ren Buping, di altar Green Jade sebelum ini. Sekarang Ren Buping sudah mati, Zhang Yuanshan tidak akan melakukan apa-apa. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Dua kali malu. Dua kali malu. Petik 2 titik. Yu Zhenghai tidak menangkap apapun dari kata-kata si Wuya. Selama bertahun-tahun mengelola Sekte Nether, jika masing-masing bawahannya melaporkan kepadanya dengan cara ini, dia akan mati karena kelelahan. Maksudmu, Sekte Surgawi? Kata si Wuya. Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, Luo Changfeng, Master Sekte dari Sekte Surgawi, sudah mati. Murid pertama mereka, Zhou Jifeng, telah mengkhianati mereka dan bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Sekte Pedang Surgawi membenci Paviliun Langit Jahat sampai ke tulang. Petik 2. Mantan Master Sekte Pedang Surgawi, Luo Xingkong, telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Dengan kematian tragis putranya, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, tambah si Wuya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Dia yang membuatnya sendiri. Petik 2. Siapa yang menyangka bahwa Lu Zhou akan membunuhnya dari semua orang yang mengepung Gunung Pengadilan Emas saat itu? Luo Changfeng menarik terlalu banyak perhatian. Tembakan mengenai burung yang menjulurkan kepalanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Apakah Anda berencana untuk pindah, kakak senior tertua? Si Wuya bertanya lagi. Yu Zhenghai tetap diam. Si Wuya tidak mendesaknya untuk menjawab. Dia memiliki pemahaman tentang temperamen Yu Zhenghai. Dia ingat ketika Istana Bulan Turunan Ye Tianxin diserang oleh Kuil Vien, Yu Zhenghai juga tidak melakukan apa-apa. Ye Tianxin telah menipu tuannya dan mencela sang patriark, dapat dimengerti bahwa Yu Zhenghai tidak membantunya. Namun, keadaan tampak buruk bagi Paviliun Langit Jahat sekarang, namun, Yu Zhenghai masih tetap bergeming. Tampaknya tidak praktis mengharapkan kakak tertua untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, dia menghela nafas sebelum berkata, apakah kamu masih memikirkan tentang itu, kakak tertua? Kakak tertua Anda selalu menjadi orang yang murah hati. Kakak kedua telah membunuh banyak anak buahku, tapi pernahkah aku mengeluh tentang itu? Lagi pula, inilah tuan kita yang sedang kita bicarakan, kata Yu Zhenghai dengan tenang. Ekspresi si Wuya tetap tidak berubah, tetapi dia berpikir dalam hati, kamu sedekat ini untuk menarik pedangmu dan bertengkar dengan kakak senior kedua, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki keluhan. Namun, secara lahiriah, dia berkata, kamu benar, kakak tertua. Petik 2. Bahkan jika aku melakukan sesuatu untuk mengusir Sekte Pedang Surgawi, apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian? Penghalang melemah. Sesuatu pasti akan terjadi pada Paviliun Langit Jahat dalam 5 tahun ini. Petik 2. Sejak Yu Zhenghai, Yu Sangrong,
dan yang lainnya meninggalkan paviliun langit jahat, para elit dari 10 sekte besar telah melancarkan serangan terhadap paviliun langit jahat tidak kurang dari 5 kali. Ada 2 upaya serius. Yang pertama adalah saat ke-10 elit itu memasang jebakan dan menyerang Jitiandao yang terluka parah dalam pertempuran itu. Upaya kedua adalah ketika 10 elit besar menyerang Gunung Pengadilan Emas lagi, dan Luo Changfeng terbunuh. Tidak ada yang tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Namun, jelas bahwa banyak ahli menunggu kesempatan. Mereka menunggu waktu Jitiandao habis dan basis kultivasinya memburuk. Gangguan penghalang kali ini adalah kesempatan terbaik yang bisa mereka miliki. 5 tahun, Si Wuya bergumam. Apa yang akan menjadi Gritian dalam 5 tahun? Ketika Yu Zhenghai mendengar ini, dia tersenyum dengan sungguh-sungguh dan berkata, adik ketujuh, tidak ada artinya untuk berpikir sejauh ini ke masa depan. Bagi saya, masalah yang paling mendesak saat ini adalah berurusan dengan Sekte Kejelasan. Petik 2. Begitu Yu Zhenghai selesai berbicara, kursi pertama Azure Dragon Hall dari Sekte Nether, Hua Chongyang, berjalan ke aula. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Sekte Guru, Moki dari Sekte Kejelasan telah melarikan diri, Yu Hongyi adalah satu-satunya yang tersisa memegang benteng. Kami akan dapat menjatuhkan Sekte Kejelasan tidak lebih dari 10 hari. Petik 2. Baik sekali. Ekspresi bangga muncul di wajah Yu Zhenghai saat dia bertanya, apakah Anda punya berita tentang panlitian? Saya telah menangkap banyak kultivator Sekte Kejelasan dan menginterogasi mereka di bawah siksaan, namun, tidak ada dari mereka yang tahu kemana dia pergi. Panlitian telah meninggalkan Sekte Kejelasan beberapa abad yang lalu dan tidak pernah kembali sejak itu, jawab Hua Chongyang. Si Wuya bingung dengan informasi ini. Dan mengapa demikian? Saya tidak terlalu yakin. Hua Chongyang menggelengkan kepalanya. Yu Zhenghai bertanya, kamu tertarik pada pria ini, adik laki-laki. Sekte Kejelasan tergantung pada benang halus setelah serangan Anda, kakak senior tertua. Panlitian adalah elit terbesar dari Clarity Sect. Tidak masuk akal kalau dia masih bersembunyi. Si Wuya merenungkannya sebelum berkata, ada 2 kemungkinan. 1. Panlitian sudah mati. Namun, ini sangat tidak mungkin. Dia memiliki basis kultivasi yang dalam, dan tidak ada yang bisa membunuhnya jika dia ingin melarikan diri. Kedua, ada konflik yang belum terselesaikan antara Panlitian dan Clarity Sect. Petik 2. Anda mengatakan yang terakhir lebih mungkin, kata Yu Zhenghai. Bagaimanapun, ini tidak penting bagi Sekte Nether sekarang. Jika Panlitian memilih untuk tidak muncul, Sekte Kejelasan akan segera dimusnahkan. Jika dia muncul, semakin baik karena Yu Zhenghai sangat menantikan pertarungan yang bagus dengan lawan yang layak. Ini adalah tugasku. Mereka yang bersamaku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan mati, kata Yu Zhenghai. Terserah Anda, Master Sekte. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Seekor burung pembawa pesan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan dari sudut barat laut provinsi yang sampai ke penghalang Evil Sky Pavilion. Di dalam paviliun timur, Lu Zhou baru saja keluar dari kondisi pemahamannya. Setelah 3 hari, dia bisa merasakan setengah dari kekuatan luar biasanya telah dipulihkan. Dia akan membutuhkan seminggu hingga 10 hari untuk pulih sepenuhnya. Setidaknya, ini adalah kecepatannya saat ini. Dia memiliki perasaan bahwa semakin dia memahaminya, semakin cepat dia bisa mendapatkan dan memulihkan kekuatan luar biasa. Jalur kultivasi itu panjang. Tidak perlu terburu-buru masalah ini. Mari kita lihat harganya. Lu Zhou khawatir sistem akan menaikkan harga barang secara diam-diam seperti sebelumnya. Dia melihat-lihat item sistem. Untungnya, tidak ada kenaikan harga. Apa ini? Ketika Lu Zhou melihat ke daftar misi, dia melihat misi baru di bawah misi utama mendisiplinkan murid-muridnya. Mencari kunci yang hilang, 0/1. Kunci hilang. Dia mencari ingatannya. Tidak ada apa-apa tentang Jitiandao dan kuncinya. Ekspresi Lu Zhou menjadi gelap. Apakah ini ada hubungannya dengan ingatanku yang hilang juga? Ketika dia memiliki waktu luang, Lu Zhou mencoba mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Dia mencoba menghubungkan titik-titik itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian, dia menemukan ingatannya yang tersebar seperti kertas robek. Terlalu sulit untuk mencoba menyatukannya kembali. Makanya, dia memutuskan untuk menyerah. Karena misinya adalah menemukan kunci yang hilang, itu pasti ada hubungannya dengan membuka lemari, kotak, atau wadah. Di Evil Sky Pavilion, tampaknya hanya ruang tersembunyi, paviliun utara, dan gudang yang merupakan lokasi penyimpanan kotak. Ini entah bagaimana membuktikan bahwa teori Lu Zhou benar. Ketika dia pindah ke sini, dia curiga Jitiandao mungkin tidak kehilangan apapun, mereka hanya tersebar di mana-mana. Misalnya, senjata para, fragmen langit, metode kultivasi murid-muridnya, dan semua yang ada di dalam ruang tersembunyi, semuanya masih ada. Kalau begitu, kunci yang hilang ini pasti salah satu barang Jitiandao. Pada saat ini,
suara Yuan kecil mencapai dia, mengganggu pikirannya. Tuan, ada surat tanpa nama. Lu Zhou keluar dari kamar dan menatap Yuaner kecil. Yuaner kecil mengenakan Cloud Feather Raiment dan Cloud Trading Boots. Di mana sarung tangan ulat sutera raksasa? Lu Zhou bertanya. Dia ingat barang yang dia peroleh di Pagoda Skylark. Dia sepertinya tidak memilikinya. Yuaner kecil cemberut dan berkata, itu terlalu jelek dan tidak sedap dipandang, aku meninggalkannya di Paviliun Selatan. Petik 2. Sarung tangan ulat raksasa adalah item uni. Memang, itu tidak akan memenangkan hadiah dalam estetika. Selain itu, akan terlihat canggung jika Little Yuaner memakainya karena dia akan mengenakan pakaian biru, sepatu bot biru, dan sepasang sarung tangan berwarna aneh. Selain itu, manfaat sarung tangan ulat raksasa untuk pembudidaya seperti Yuaner kecil tidak jelas. Bagaimanapun, kebanyakan orang sia-sia. Biarkan dia, Lu Zhou berkata, bacalah. Petik 2. Tidak peduli siapa pengirimnya, jika burung pembawa pesan dapat melewati penghalang, mereka berasal dari muridnya atau sumber dari orang-orang di sini. Yuaner kecil mengangguk dan membaca, Sekte Kejelasan telah diserang. Master Sekte Nether, Yu Zhenghai, masuk untuk membunuh. Master Sekte Kejelasan, Moki, melarikan diri ke cabang Slender West Lake saat terluka. Pan Zong sedang dalam perjalanan ke Slender West Lake. Bahaya mengintai di sana. Hahaha. Petik 2. Yuaner kecil berhenti membaca dan menatap Lu Zhou. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai dan surat itu terbang ke tangannya. Memang penulis tidak menuliskan namanya. Namun, 3 kata terakhir dengan jelas menunjukkan identitas penulisnya. Pasti sulit bagi Jiang Aijian untuk mengirim surat, Lu Zhou merenung. Setelah mendengar ini, kesadaran baru sadar pada Yuaner kecil. Dia menunjuk ke surat itu dan berkata, ini dari Jiang Aijian. Toy, saya ingat sekarang, dia selalu mengakhiri suratnya dengan, hahaha. Petik 2. Jiang Aijian adalah orang yang berhati-hati yang menjelajahi tanah hampir sepanjang waktu. Dia memiliki sumber informasi yang unik, banyak di antaranya berasal dari istana. Itu adalah bagian dari taktik bertahan hidupnya untuk membuat merek dagang yang jelas dari dirinya sendiri saat mengirim surat selama ini. Itu seperti kode Morse, dan hampir tidak bisa dideteksi. Yuaner kecil bertanya-tanya, mengapa Pan Zong pergi ke Slender West Lake? Apakah dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Petik 2. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak melihat Duan Museng dan Zhao Yue, dia bertanya, di mana Old Third dan Old Fort? Mereka sedang beristirahat di Paviliun Selatan, kata Yuaner kecil. Lu Zhou tidak menyetujui ini. Dia telah melepaskan mereka dengan ringan dengan menghukum mereka dengan pukulan dari tongkat karena menerobos masuk ke ruang tersembunyi. Beritahu Old Third untuk datang ke aula besar. Petik 2. Segera. Petik 2. Itu hanya hukuman fisik. Dengan basis dan keterampilan kultivasi Duan Museng, dia seharusnya hampir sembuh setelah 3 hari istirahat. Ketika Ji Tiandao melecehkan murid-muridnya saat itu, Duan Museng selalu menjadi yang pertama pulih. Little Yuaner meninggalkan Paviliun Timur. Lu Zhou menatap matahari. Ini masih pagi. Dia berjalan keluar dari paviliun. Segera setelah itu, dia tiba di Paviliun Langit Jahat. Dia melihat bahwa Pan Litian masih berbaring di tempat aslinya, berjemur dengan malas di bawah sinar matahari sambil sesekali meminum anggurnya. Pan Litian. Petik 2. Setelah mendengar ini, Pan Litian mulai berdiri dan melompat. Ketika dia melihat Lu Zhou, dia menepuk dadanya dan berkata, nama keluargaku bukan Pan. Petik 2. Lu Zhou tidak berniat bertengkar tentang ini. Sebaliknya, dia melemparkan surat itu ke Pan Litian dan berkata, baca ini. Petik 2. Pan Litian menangkap surat itu, berniat membuangnya. Namun, rasa ingin tahu menguasai dirinya, dan dia meliriknya. Sekilas saja, dia melihat nama Pan Zong. Dia segera disegarkan. Dia menegakkan tubuh dan membaca surat itu dengan cermat. Bahaya, apakah kamu masih bisa tidur nyenyak? Lu Zhou menatap Pan Litian. Pan Litian mengerutkan kening. Ekspresi malasnya berubah menjadi galak dan suram. Pan Zong telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apa kau tidak berencana menyelamatkannya, Master Pavilion? Petik 2. Memang, Pan Zong telah bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, namun, itu tidak berarti bahwa aku harus menyelamatkannya, kata Lu Zhou dengan ringan. Mengapa? Ketika Pan Zong bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, saya memberinya teknik 6 yang untuk meniadakan rasa dingin yang pahit dari teknik 3 Yin. Dia bisa menjadi pejuang yang kuat di Evil Sky Pavilion, tapi dia meninggalkan Evil Sky Pavilion sendiri. Jika semua orang di sini berperilaku seperti itu, bagaimana saya bisa menjaga ketertiban? Kata Lu Zhou. Pan Litian tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Pada akhirnya, Pan Zong adalah orang yang membuatnya sendiri. Aturan Evil Sky Pavilion adalah bahwa para anggotanya diminta untuk memutuskan semua hubungan dengan masa lalu mereka. Jika seseorang melanggar aturan,
mereka harus menanggung akibatnya sendiri tanpa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Lu Zhou memandang Pan Litian dan bertanya, siapa dia bagimu, sebenarnya? Pan Litian mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan lagi anggota keluarga Pan sejak 200 tahun yang lalu, ini bisa dianggap sebagai sebuah pengakuan. Lu Zhou tidak berniat mendesak Pan Litian untuk mendapatkan jawaban. Dia hanya ingin memverifikasi apakah Pan Litian terkait dengan Pan Zong, tidaklah penting untuk mengetahui hubungan seperti apa yang mereka miliki. Dia bertanya, apakah kamu datang hanya untuk menemuinya? Pan Litian mengangguk. Sikap ceroboh dan udara malas di sekitarnya telah menghilang saat ini. Saya tidak punya banyak waktu tersisa, itu keinginan saya yang sekarat. Petik 2. Jika kamu bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kamu akan bisa menyelamatkan Pan Zong, kata Lu Zhou perlahan untuk menjelaskan maksudnya. Pan Litian tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Meskipun dia telah meninggalkan Sekte Kejelasan beberapa abad yang lalu, dia selalu menjadi elit terbesar dari Sekte Kejelasan di mata yang lain. Ada banyak yang menunggu kepulangannya. Jika dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi? Yang terpenting, dia telah kehilangan basis kultivasinya. Apa yang dilihat Evil Sky Pavilion dalam dirinya? Lu Zhou sepertinya telah membaca pikiran Pan Litian. Dia melemparkan tawaran menarik lainnya. Kebetulan saya punya satu sabel magnolia yang saya miliki. Petik 2. Jantung Pan Litian berdegup kencang. Dia menatap Lu Zhou yang sekarang berdiri di sampingnya. Wajah keriput Lu Zhou tampak tenang dengan sedikit senyuman. Aku di sini hanya untuk makan, dan aku akan segera berangkat. Namun, mengapa saya merasa seperti telah menjual diri saya ke tempat ini? Saya pikir saya telah ditipu. Petik 1. Lu Zhou tidak menyangka magnolia musang yang dia peroleh dari Qi Yuan akan berguna dalam situasi seperti ini. Meskipun magnolia musang tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan basis budidaya Pan Litian, ia setidaknya dapat memulihkan 20 hingga 30% dari basis budidaya aslinya. Basis budidaya adalah yang paling penting bagi seorang kultivator. Dia tidak mengira Pan Litian akan bisa tetap bergeming. Dia tetap diam dan menunggu jawaban Pan Litian dengan tangan di punggung. Pada saat ini, Yuaner kecil berlari dari Evil Sky Pavilion dan berkata, Tuan, kakak ketiga telah tiba. Petik 2. Lu Zhou tidak memandang Yuaner kecil. Sebaliknya, dia berkata, tidak perlu terburu-buru, jika kakak laki-laki Anda lelah, dia bisa kembali beristirahat. Pan Litian bingung. Bab 219 Danau Barat Ramping, orang dari Paviliun Langit Jahat. Maksudnya apa? Saya pikir saya tidak akan bisa lepas dari ini. Pan Litian mengangkat tangannya tanpa daya dan mengacungkan jempol Lu Zhou. Semakin tua, semakin bijak. Saya akan mengaku kalah. Petik 1. Little Yuaner bingung dengan ini. Pan Litian terbatuk. Sepertinya dia baru saja mengingat sesuatu saat dia melihat ke atas dan berkata, apakah akan ada cukup anggur untukku? Ada lebih dari cukup anggur untukmu. Petik 2. Anggur berusia seabad. Anggur berusia 1 abad. Bagus. Petik 2. Menyeduh anggur bukanlah tugas yang sulit. Beberapa abad yang lalu, Ji Tiandao adalah seseorang yang menyukai anggur. Dia akan memesan anggur untuk diseduh setiap tahun. Semakin tua anggurnya, semakin enak rasanya. Apakah itu diseduh dari 5 tanaman, beras ketan, atau ragi, metode pembuatan bir terbaik membutuhkan waktu. Paviliun Langit Jahat tidak pernah kekurangan pasokan anggur berusia seabad. Selain itu, stok dapat diisi ulang jika diperlukan. Jawaban Pan Litian memperjelas pendiriannya. Lu Zhou mengangguk puas. Dia berbalik menghadap Yuaner kecil dan bertanya, ada kabar dari kakak senior keempatmu? Yuaner kecil cemberut dan berkata, Tuan, kakak senior keempat belum kembali sampai sekarang. Saya yakin dia bersenang-senang di luar dan lupa untuk kembali. Dia harus dihukum keras saat dia kembali. Petik 2. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Zhou menegurnya dengan lembut. Itu bagus bagi Ming Shiyin untuk menyelidiki keberadaan Si Wuya. Apalagi loyalitas Ming Shiyin selalu stabil. Lu Zhou tidak khawatir Ming Shiyin akan melakukan apapun di luar karakternya. Ming Shiyin lebih licik dibandingkan dengan yang lain. Dia memiliki naluri dan keterampilan bertahan hidup yang sangat baik. Dia tidak akan kesulitan melarikan diri dari elit. Karena Ming Shiyin, Old Fort, tidak ada, dia hanya bisa mengajak Duan Museng dan Hua Wudao untuk menemaninya ke Slender West Lake. Sekte Kejelasan saat ini sedang tergantung di utas terakhirnya dan sedang melakukan perjuangan terakhirnya. Jika mereka berhasil melarikan diri ke Slender West Lake, mereka mungkin memiliki beberapa cara untuk bertahan hidup. Sebenarnya, Duan Museng dan Hua Wudao bisa saja mengurus semuanya. Namun, pikiran Lu Zhou tidak berhenti di situ. Jika Sekte Nether berencana untuk memburu Sekte Kejelasan dan memusnahkan elit, Yu Hongyi, Yu Zhenghai mungkin akan muncul di Danau Barat Ramping juga. Ini adalah kesempatan bagus untuk Lu Zhou. Dia telah menyimpan kartu binding Cage yang diperkuat untuk ini.
Panggil Elder Hua. Katakan padanya kita akan berangkat ke Slender West Lake, kata Lu Zhou apatis. Ya Tuan. Little Yuaner baru saja berbalik untuk pergi ketika sosok hitam muncul seperti hantu. Orang itu berdiri dengan punggung tegak dan diselimuti hitam. Penatua Hua tidak perlu pergi, aku ingin pergi. Petik 2. Fan Xiwen. Little Yuaner tertegun. Dia selalu menganggap pria ini eksentrik. Faktanya, dia sedikit takut padanya. Jika tuannya tidak ada untuk menjaganya, dia akan menjauh darinya. Fan Xiwen mengenakan topeng sederhana dan mengerikan yang membuat matanya terlihat lebih tajam dan galak. Dia berdiri tegak dengan tangan di punggungnya. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan basis kultivasinya, dia telah memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Selain itu, dengan pengalaman bertahun-tahun, dia memancarkan aura yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Aura Lu Zhou adalah satu-satunya yang bisa menekan aura Fan Xiwen. Fan Xiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, Fan Xiwen sudah mati. Hanya ada Leng Luo di dunia ini. Petik 2. Tentu, Yuaner kecil menjulurkan lidahnya dan berdiri dengan patuh di samping. Ketika nama Leng Luo disebutkan, Panlitian yang berdiri di samping membelalak. Dia memandang Leng Luo dengan tidak percaya saat dia berseru kaget, kamu Leng Luo, orang yang berada di puncak daftar hitam 300 tahun yang lalu. Leng Luo tetap diam, tidak menyangkal atau membenarkan pertanyaan Panlitian. Topeng menyembunyikan ekspresinya, tetapi pendiriannya sepertinya mengatakan, kakek tua, sekarang kamu tahu siapa bocah itu. Panlitian perlahan bangkit. Dia bergoyang beberapa saat sebelum akhirnya menenangkan dirinya. Dia berkata, tidak buruk, tidak buruk. Kata-katanya terdengar tidak wajar, sulit untuk mengatakan apakah kata-katanya adalah pujian atau penghinaan. Leng Luo mengejek dan berkata, seorang junior yang memiliki mata tapi tidak melihat. Saya tidak akan menahannya. Kamu. Petik 2. Yuaner kecil terkikik dan berkata, dia juga tidak muda, dia adalah kakek Pan Zong, elit pertama dari Clarity Sect. Petik 2. Elit pertama dari Clarity Sect. Leng Luo sedikit mengangkat alisnya. Dia memandang pengemis tua yang benar-benar kehilangan basis kultivasinya. Terlepas dari apakah Panlitian benar-benar kakek Pan Zong atau bukan, elit pertama dari Clarity Sect adalah seorang jenius kultivasi yang terkenal di dunia kultivasi. Mereka berasal dari generasi yang sama. Dia bertepuk tangan 2 kali. Panlitian. Kali ini, Panlitian tidak membantahnya. Dia tampak tua dan punggungnya agak bungkuk. Namun, hal-hal itu tidak penting. Berdasarkan cara dia membawa diri, itu menunjukkan betapa mulianya tahun-tahun sebelumnya. Tweedledum dan Tweedledee, itu seperti panci yang menyebut ketel hitam. Tak satu pun dari mereka yang jauh lebih muda dari yang lain. Lu Zhou berkata, Leng Luo, kamu belum sembuh total. Cederamu hanya 40% sembuh. Apakah Anda masih ingin pergi ke Slender West Lake? Petik 2. Sebaliknya, Hua Wudao berada dalam kondisi kesehatan yang merah jambu. Selain itu, seorang elit yang berspesialisasi dalam teknik kulit kura-kura dapat melindungi kereta yang membelah awan jika ada kesempatan. Meskipun Leng Luo kuat, dia terluka parah. Dia tidak akan banyak membantu dalam perjalanan itu. Bahkan, dia mungkin menjadi beban. Tolong beri saya izin untuk ikut, Master Pavilion. Meski terluka, saya masih bisa membela diri, kata Leng Luo dengan percaya diri. Tentu, kamu bisa membela diri, tapi siapa yang akan membelaku? Lu Zhou membalas dalam hati tanpa perubahan ekspresinya. Dia mempertahankan suasana elit meskipun pikiran batinnya. Dia bertanya, kamu ingin melihat Moki? Leng Luo menangkupkan tinjunya tetapi tidak menjawab. Siapapun dengan setengah otak bisa tahu apa hubungan antara Moki dan Molly. Kebencian Leng Luo pada Molly jelas terlihat oleh semua orang. Ini wajar saja. Bagaimanapun, dia dikendalikan seperti boneka selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang akan sulit menerimanya. Apalagi dia adalah Leng Luo yang namanya pernah mengejutkan negeri ini. Panlitian terkekeh dan berkata, saya hanya bisa duduk dan menikmati pertunjukan, dia telah kehilangan basis kultivasinya sehingga dia hanya bisa menyaksikan pertempuran berlangsung seperti orang yang tidak berguna. Ketika matahari sudah tinggi di langit, mereka berangkat dari Evil Sky Pavilion. Duan Museng mengawaki kemudi kereta yang membelah awan. Kereta yang membelah awan itu sedikit tidak stabil dan bergoyang. Kadang-kadang, itu bahkan akan menarik beberapa aksi tingkat tinggi. Little Yuaner bergumam pelan, kakak ketiga, ambillah, santai saja. Petik 2. Kereta terbang itu naik dan jatuh di udara. Duan Museng menggaruk kepalanya dengan canggung. Ini pertama kalinya bagiku. Mohon bersabarlah, adik perempuan. Petik 2. Leng Luo harus berpegangan pada kereta untuk menopang dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Kereta yang membelah awan secara bertahap menjadi stabil setelah beberapa saat. Terima kasih, Senior Leng. Petik 2. Lu Zhou berbalik untuk melihat Leng Luo. Basis kultivasi Leng Luo tidak sepenuhnya pulih,
Namun, dia membantu menggerakkan kereta terbang sementara Duan Museng memimpin. Karena alasan inilah kereta yang membelah awan itu secara bertahap menjadi stabil. Pan Litian tidak mempermasalahkan hal ini. Dia menemukan sudut acak dan berbaring. Dia tersenyum malas dan berkata, aku belum pernah naik kereta terbang semewah ini bagus, sangat bagus. Kereta pemecah awan itu terbang melewati beberapa gunung, sungai, dan lautan awan yang tak terbatas. Secercah cahaya bisa terlihat di belakangnya. Lu Zhou melirik Leng Luo lagi. Dia memperhatikan bahwa dahi Leng Luo berkeringat. Dia mengalihkan pandangannya ke Duan Museng dan berkata, salurkan primalki Anda dengan mantap dengan kecepatan yang seragam, jangan terlalu banyak menggerakkan helm. Lihat lurus ke depan dan sesuaikan ritme Anda. Petik 2. Dimengerti. Kemampuan pemahaman Duan Museng jauh lebih lemah dibandingkan dengan Ming Xiyin. Meskipun kereta terbang agak stabil setelah instruksi Lu Zhou, itu masih tidak terbang dengan mulus. Nah, tidak ada yang memaksa masalah ini. Beberapa orang tidak dilahirkan untuk ini. Duan Museng merasa sedikit malu sepanjang perjalanan. Di bawah pengawasan-pengawasan dari beberapa senior, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia bergumam pelan, kakak keempat junior, betapa aku sangat merindukanmu. 2 jam kemudian, di Slender West Lake di Slender West Park. Moki, Master Sekte Kejelasan Sekte, duduk bersila di tanah. Dia tampak sangat lelah. Kerutan di wajahnya membuatnya tampak tua. Fine Primalki bisa dilihat di sekitarnya. Setelah dia mengedarkan primalkinya sejenak, dia akhirnya membuka matanya. Siapa itu? Seorang murid muncul di pintu. Moki bertanya dengan dingin, apakah Pan Zong telah ditangkap? Pengkhianat itu, Pan Zong, terlalu licik. Kami sudah lama membuntutinya, tapi kami tidak bisa menangkapnya. Selain itu, Sekte Neter sedang mengejar kami. Kami juga tidak berani sembarangan mencari daerah itu. Petik 2. Sedikit kemarahan melintas di wajah Moki. Yu Zhenghai, dasar penindas yang tak tertahankan. Penampilan Sekte Neter selama pemberontakan di kota Anyang telah menggagalkan rencananya. Dia telah tertangkap basah sekarang karena Yu Zhenghai menyerang Sekte Kejelasan juga. 7 puncak kejelasan Sekte dihancurkan. Selain dia, satu-satunya orang yang tersisa dari Sekte itu adalah selusin murid langsungnya. Jauhkan amarahmu, Master Sekte. Lady Molly telah meletakkan formasi di Slender West Lake. Tidak peduli seberapa kuat Yu Zhenghai, dia tidak akan sembarangan menyerang di sini. Selain itu, Sekte Neter tidak menyadari bahwa kita telah melarikan diri ke tempat ini, kata murid itu sambil membungkuk. Moki menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, apakah ada surat dari istana? Nona Molly berkata bahwa akan segera ada titik balik. Yang mulia, pangeran kedua, seperti ikan di air di dalam istana. Bagus. Moki berdiri perlahan, menahan rasa sakit dari luka-lukanya. Master Sekte, harap berhati-hati. Murid itu bergegas untuk mendukung Moki. Tidak apa-apa. Moki menggelengkan kepalanya. Jika organ dalamku tidak terluka oleh teknik Grand Sound di kota Anyang, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan ini sekarang. Petik 2. Master Sekte, maksudmu Yu Zhenghai beruntung mendapat bantuan dari orang yang kuat. Saat itu, Moki telah melihat ke bawah pada pertempuran di kota Anyang. Teknik besar, Scrum, telah mendorong semua orang menjauh. Dia telah menanggung beban serangan dan merupakan yang paling terluka dari semua orang yang hadir pada saat itu. Sangat disayangkan dia harus segera melarikan diri sebelum dia bisa melihat elit yang mampu melepaskan teknik suara yang begitu kuat. Moki berjalan ke taman dan melihat ke permukaan danau. Dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Master Sekte, karena Pan Zong sekarang adalah anggota Paviliun Langit Jahat, bukankah tidak pantas bagi kita untuk menangkapnya? Sebelum Moki bisa mengatakan apa-apa, murid lain menyela, murid pertama Paviliun Langit Jahat, Yu Zhenghai, telah membunuh banyak orang. Kami hanya menangkap Pan Zong, itu masih jauh dari cukup. Selain itu, Pan Zong adalah pengkhianat dari Clarity Sect sejak awal. Dia pantas mati. Petik 2. Pada saat ini, lebih dari 10 murid Clarity Sekte bergegas ke taman. Master Sekte, orang-orang dari Sekte Neter ada di sini. Sesuai dengan kata-kata mereka, di selatan langit di atas Slender West Park, kereta terbang Sekte Neter perlahan mendekat. Bendera Sekte Neter di atas kereta terbang berkibar tertiup angin. Kursi pertama Ola Macan Putih, Bai Yuking, berdiri di atas kereta terbang dan melihat ke taman. Segera setelah itu, suaranya bergema di taman. Mereka yang bersamaku akan makmur. Mereka yang melawanku akan mati. Moki, menyerah sekarang. Petik 2. Gelombang suara dari suara Bai Yuking menyebabkan permukaan danau barat ramping bergelombang. Moki berkata dengan suara yang dalam, abaikan dia. Formasi Grand Bicluding akan menjauhkan Sekte Neter. Petik 2. Para murid mengangguk. Bai Yuking berkata lagi, Moki, karena hari Sekte Kejelasan berubah menjadi antek istana, kamu seharusnya mengharapkan hasil ini. Jika Anda menyerah sekarang, mungkin,
Master Sekte kami akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Petik 2. Ketika Moki mendengar ini, dia menjawab, Bai Yuking, kamu tidak lain adalah anjing Yu Zhenghai. Sekte Nether menyerang kita saat kita lemah, namun, kamu punya keberanian untuk menyatakan bahwa kamu akan menjatuhkanku. Petik 2. Satu-satunya kualitas penebusan seorang pecundang ada di pipinya. Bahkan jika Kaisar sendiri ada di sini, kamu tidak akan bisa bertahan. Suara Bai Yuking syarat dengan kemarahan. Moki tidak membalas ini. Sebagai gantinya, dia melihat murid-murid Sekte Kejelasan yang tersisa. Apakah ada berita dari Seven Clarity Suns? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Sekte, 7 Master Paman dan Tetua Anda belum mengejar kami. Saya khawatir hal-hal tidak menjadi pertanda baik. Moki merasakan dadanya menegang. Dia berkata dengan gigi terkatup, kapan bala bantuan dari istana akan tiba? Kami sudah mengirim kabar ke istana, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Petik 2. Pada saat ini, salah satu murid mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Guru Sekte, meskipun Yu Zhenghai kuat, dia juga memiliki titik lemah. Daripada menunggu kematian kita, kenapa kita tidak? Moki memotongnya di tengah kalimat dan dengan dingin berkata, kamu ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Aku tidak berani. Murid lain berkata, apakah menurutmu Paviliun Langit Jahat mampu menangani Yu Zhenghai? Pengkhianat itu mendirikan Sekte Nether, mengubahnya menjadi sekte terbesar di bawah langit. Jika penjahat tua Paviliun Langit Jahat benar-benar mampu, dia tidak akan membiarkan Yu Zhenghai sampai ke tempat dia sekarang. Petik 2. Yang lainnya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Sepertinya kita hanya bisa menunggu bala bantuan dari istana, bahkan jika kita menangkap Pan Zong, kurasa Paviliun Langit Jahat tidak memberi banyak nilai padanya. Petik 2. Pada saat ini, murid-murid Sekte Kejelasan melihat pemandangan aneh. Di sisi selatan langit di atas taman, para pembudidaya yang melayang di atas danau barat ramping berbalik dan melarikan diri. Yang lainnya bingung dengan ini. Master Sekte, Sekte Nether mundur. Indah sekali. Anda benar-benar bijaksana, Master Sekte. Bai Yuking hanya menggunakan posisinya untuk menindas orang lain. Petik 2. Mereka tampak takut. Moki sedikit mengernyit. Dia melihat kereta terbang itu. Bai Yuking tampaknya tidak sombong sekarang. Sebaliknya, dia sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dia bergegas ke kereta terbang dan memutarnya dan melarikan diri ke selatan. Kamu kakek tua, Moki, melakukan aksi seperti ini. Saya akan mengaku kalah. Pamitan. Orang bijak tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dalam keadaan seperti itu, hal bijak yang harus dilakukan adalah mundur. Bai Yuking berkata sambil menatap Slender West Lake sekilas untuk terakhir kalinya. Lari. Kursi pertama, apa yang Anda maksud dengan lari? Bai Yuking berkata, oh, maksudku, pergi. Hanya dalam sekejap mata, para pembudidaya dari Sekte Nether lenyap bersama dengan kereta terbang mereka. Tidak peduli seberapa kuat formasi Grand Bicluding, itu tidak bisa bergerak. Tentunya tidak perlu takut sampai sejauh ini. Pada saat ini, salah satu murid menunjuk ke utara dan berteriak, tunggu. Apa itu? Di sebelah utara Slender West Lake, di langit di atas perbatasan antara hutan dan gunung, kereta terbang seperti meteor dengan cepat mendekat. Paviliun Langit Jahat. Dada Moki menegang, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia terhuyung mundur. Dia tampak sedih saat ini. Tidak heran Sekte Nether telah berbalik dan melarikan diri. Kereta Evil Sky Pavilion ada di sini. Master Sekte, ketika kereta pemecah awan itu berada di atas Slender West Lake, tiba-tiba kereta itu meluncur ke depan sebelum perlahan-lahan stabil. Itu bergerak sangat lambat saat ini. Apa yang dimaksud Paviliun Langit Jahat dengan ini? Apakah itu peringatan? Moki mengertakkan gigi. Dia menekankan telapak tangan ke dadanya dan berkata, ini terlalu berlebihan. Sementara itu, di kereta yang membelah awan, Duan Museng menatap Pan Litian dan Leng Luo yang tampak menyesal dan berkata, saya tidak mengurangi kecepatan dengan cukup baik. Maaf soal itu. Petik 2. Lu Zhou memiliki basis kultivasinya jadi dia tidak terpengaruh. Sangat mudah untuk menjaga keseimbangannya dengan basis kultivasi alam pengadilan surgawi. Tuan, Taman Slender West ada di depan. Petik 2. Bab 220 Molly dan Moki. Slender West Park, di mana Slender West Lake berada, menempati lahan seluas ratusan hektar. Tampaknya sangat boros. Taman itu diwarnai dengan warna merah dan kuning. Beberapa paviliun telah didirikan di tepi timur dan barat. Sungai itu berkelok-kelok dan panjang, membuatnya terlihat ramping. Melihat ke bawah dari atas, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Leng Luo berjalan ke arah Lu Zhou saat dia mengamati Slender West Park dan berkata, Slender West Park adalah tempat para bangsawan istana akan datang untuk menghabiskan waktu luang mereka dan bersenang-senang. Mengapa Moki dari Sekte Kejelasan ada di sini? Petik 2. Lu Zhou melirik Leng Luo dan berkata,
kamu adalah pemimpin ksatria hitam, dan kamu melapor langsung ke kaisar. Jangan bilang kamu tidak tahu alasannya. Petik 2. Ksatria hitam hanya dikirim untuk menjalankan misi. Kami tidak pernah mencampuri urusan istana, kata Leng Luo. Meskipun dia telah dibebaskan dari kendali Molly, ingatannya selama beberapa tahun terakhir masih segar di benaknya. Lu Zhou teringat ada seorang praktisi sihir yang kuat di dalam kereta terbang Sekte Neter palsu selama pertempuran di Anyang. Dia bertanya, Molly dan Moki, menurutmu, apa hubungan mereka? Leng Luo menjawab dengan nada monoton, berdasarkan apa yang aku tahu, Molly adalah seorang wanita. Dia adalah rubah betina yang ahli merayu pria dengan penampilannya dan sihir yang kuat. Petik 2. Jika bukan itu masalahnya, Leng Luo tidak akan menjadi mangsa dia. Bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan pada wanita cantik. Dia mungkin telah mendominasi tanah selama bertahun-tahun, sayangnya, terlepas dari harapannya, dia juga menjadi mangsa dia. Senyuman langka muncul di wajah Lu Zhou saat ini. Dia mengelus jenggotnya dan dengan tenang berkata, saya ingat Moki memiliki saudara laki-laki. Mereka dipisahkan ketika mereka masih muda. Kemudian, saudaranya menghilang. Petik 2. Leng Luo tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kebenaran telah terungkap selama pertempuran dengan 10 dukun. Sepotong informasi hanya berfungsi sebagai konfirmasi. Leng Luo berkata dengan suara serak, baik itu laki-laki atau perempuan, dia harus mati. Petik 2. Lu Zhou berkata, itu bagus. Aku akan menyerahkan Molly padamu. Petik 2. Terima kasih. Leng Luo menangkupkan tinjunya. Panlitian yang mengamati pemandangan ini di belakang merasa kagum. Dia terkesan karena Lu Zhou mampu membuat seseorang seperti Leng Luo tunduk padanya. Dia telah memikirkan hal ini untuk sementara waktu. Basis budidayanya hilang, dan dia terpaksa bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Hal yang sama pasti terjadi pada Leng Luo. Namun, apa yang akan dilakukan Leng Luo ketika dia benar-benar memulihkan basis kultivasinya di masa depan? Petik 2. Tuan, kami di sini. Petik 2. Kereta terbang itu berhenti dan melayang di atas Slender West Lake. Yuaner kecil melompat berdiri. Zhao Yue dan pembudidaya wanita lainnya harus menjaga kereta terbang tetap mengapung. Makanya, mereka tidak bergerak. Lu Zhou terus memandangi Slender West Park. Selain dua muridnya, Duan Museng dan Little Yuaner, sisanya hanyalah orang tua yang lemah dan lemah. Dia cukup yakin dia tidak akan bisa menyimpan kartu itemnya hari ini. Saat ini, Lu Zhou hanya memiliki 4 kartu serangan mematikan tersisa. Dia harus menggunakannya dengan hemat. Sistem yang terhormat, apakah Anda dengan sengaja meningkatkan kesulitan sehingga saya tidak dapat terlalu mengandalkan kartu item? Ada formasi. Leng Luo menyapu pandangannya ke pemandangan di bawah dan membuat penilaian yang akurat. Duan Museng memiliki sudut pandang terbaik. Helm itu adalah tempat setiap sudut di bawah kereta terbang itu bisa dilihat. Bagaimana Anda tahu bahwa, baginya, itu tampak seperti lokasi indah lainnya? Dia tidak melihat jejak formasi. Leng Luo menunjuk ke sekeliling dan berkata, pavilion ini dibangun sesuai dengan posisi 8 trigram, hanya sedikit memanjang, ada fluktuasi primal ki yang jelas di sekitar taman. Tidak ada seorang pun di antara elit Clarity Sect yang mampu mengatur formasi sebesar itu. Sangat mungkin itu adalah formasi sihir besar. Fluktuasi primal ki hanyalah penutup. Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Duan Museng menangkupkan tinjunya. Meski juniornya berbakat, pengetahuan dan pengalaman mereka masih kurang. Panlitian bersandar pada kereta terbang dan melihat formasi. Dia minum anggur sebelum dia berkata, formasi ini terlihat rumit. Aku ingin tahu formasi macam apa itu. Petik 2. Kamu tahu ilmu sihir. Leng Luo berbalik untuk melihat Panlitian. Panlitian tampak tidak senang. Dia berkata terus terang, jika ada satu hal yang dimiliki oleh Sekte Kejelasan, itu adalah tentang sihir, berbicara tentang sihir, ada mantra pengontrol pikiran, kutukan, mantra pengontrol area, mantra perancu, namun, terlepas dari jenis sihirnya, selalu ada cara untuk melanggarnya. Petik 2. Tidak heran Pan Zong tahu banyak tentang ilmu sihir. Dengan hubungan antara Moki, Master Sekte Kejelasan Sekte, dan Molly, tidak mengherankan ada formasi sihir di sini. Namun, Sekte Kejelasan adalah salah satu dari 10 sekte besar di Jalan Mulia. Yang lain tidak akan berpikir untuk menghubungkan sihir dengan Clarity Sect. Leng Luo bertanya, apakah kamu tahu cara mematahkan mantra ini? Bukan saya. Petik 2. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Duan Museng. Petik 2, Leng Luo. Petik 2, petik 2. Lalu, kenapa kamu mengoceh begitu banyak? Buang-buang waktu. Petik 1. Pada saat ini, lebih dari 10 pembudidaya berjubah hijau muncul di Taman Slender West. Mereka perlahan naik ke udara. Salam, senior tua. Petik 2. Lu Zhou mengabaikan mereka. Dia melirik mereka sebentar dan menemukan bahkan tidak ada satupun elit alam kesengsaraan baru lahir di antara mereka.
Moki tidak cukup berani untuk menunjukkan dirinya sehingga dia mengirim sekelompok umpan meriam keluar. Duan Museng berteriak, bawa pencuri tua itu, Moki, ke sini. Para pembudidaya gemetar. Wajah mereka memudar warna, dan dahi mereka berkeringat. Apa yang membawamu ke sini ke Slender West Park? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Moki tahu lebih baik daripada siapapun mengapa paviliun langit jahat ada di sini. Meskipun Clarity Sect dalam keadaan yang menyedihkan, itu cukup berani untuk mengirim kentang goreng kecil ke sini untuk mengoceh tanpa arti untuk mengulur waktu. Dia melambaikan tangannya dengan acuh, bersihkan. Petik 2. Ya Tuan, Little Yuaner adalah satu-satunya yang bisa langsung bertindak. Gerakannya seringan burung layang-layang saat dia melepaskan slip giok kemurnian tertinggi dan 7 langkah menginjak awan bintang. Beberapa sosok biru melesat di udara. Sementara itu, Nirvana Sasyuan kecil juga menyerang. Bam, 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 selusin pembudidaya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan saat mereka menyebar dan kembali. Mereka menyemburkan seteguk darah ke udara yang tampak seperti kabut darah. Satu demi satu, para pembudidaya jatuh ke danau. Leng Luo. Petik 2, petik 2. Pan Litian. Petik 2, petik 2. Seperti yang diharapkan dari Evil Sky Pavilion. Bahkan Leng Luo dikejutkan oleh tindakan cepat dan tegas ini. Lu Zhou tidak bersimpati pada Clarity Sect. Moki telah berulang kali menyebabkan masalah untuk Evil Sky Pavilion, dia berkolusi dengan Mo Li dan menikam mereka dari belakang beberapa kali. Ini baru permulaan. Sangat disayangkan bahwa para pembudidaya ini paling banyak hanya di alam laut Brahman. Mereka tidak menawarkannya poin prestasi. Benar-benar troll. Mengapa pemain tingkat tinggi tidak bisa diberi imbalan karena menyelesaikan tugas pemula? Lu Zhou mengenyahkan pikiran yang mengganggu dari kepalanya. Aku membiarkan pikiranku mengembara lagi. Petik 1. Yuaner kecil kembali ke kereta terbang. Guru, misi selesai. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Dia menyapu pandangannya ke seluruh Slender West Park dan berkata dengan suara yang dalam, Moki. Kedua suku kata itu terdengar seperti dua tepukan guntur. Suara Lu Zhou tegas dan mendominasi. Suaranya berjalan di sekitar juga. Gelombang suara menyebar ke segala arah, menutupi seluruh Slender West Park. Setelah melihat ini, Leng Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Saya terkesan. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Siapapun di alam pengadilan surgawi dapat melakukan ini. Petik 2. Leng Luo berkata, namun, tanpa beberapa abad latihan, bagaimana seorang kultivator dapat menggunakan kendali yang tepat atas teknik suara dan mengirimkannya ke setiap sudut tempat. Bahkan elit ranah kesengsaraan dewa baru lahir tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Pan Litian berkata, saya setuju dengan Anda, basis kultivasi itu penting, tetapi keterampilan sama pentingnya dan tidak dapat hanya digantikan oleh basis kultivasi saja. Petik 2. Mungkin karena status mereka, Duan Lingtian senang mendengar kata-kata mereka. Kedengarannya jauh lebih baik daripada kata-kata sanjungan yang biasa dia dengar. Yang lain terus memandang ke Slender West Park. Gelombang suara menyebabkan murid-murid Clarity Sekte kehilangan pijakan. Moki bersembunyi di dalam ruangan, terlalu takut untuk keluar. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menjawab, Ji Tiandao. Dia melepaskan gelombang suara juga, meninggalkan distorsi dalam kehampaan di belakangnya. Pan Litian mengerutkan kening dan mengutuk, orang tua bodoh yang bodoh ini. Petik 2. Leng Luo dalam kondisi yang lebih baik. Dia sepertinya tidak terpengaruh. Sementara itu, pikiran Lu Zhou jernih, dan dia setenang biasanya. Duan Museng mengajukan diri, Tuan, kakek tua ini memintanya. Saya bersedia menjadi pelopor. Aku akan menggali orang tua itu bahkan jika aku harus menggali sedalam 3 kaki. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangan dan berkata, tidak perlu itu. Petik 2. Karena Slender West Park dilindungi oleh formasi besar-besaran, mengirim Duan Museng ke sana akan menjadi gerakan yang sembrono. Saat ini, suara lain terdengar dari taman. Evil Sky Pavilion adalah pengganggu yang tak tertahankan. Aku akan terkutuk jika aku tidak membalasmu karena ini. Petik 2. Melarikan diri. Bab 221 tidak ada kesempatan untuk bertindak seperti tusukan yang mewah. Meskipun Leng Luo membanggakan dirinya atas kekuatannya, basis kultivasinya belum pulih saat ini. Dia tidak bisa turun dan menguji formasi Slender West Park. Pan Litian bahkan lebih buruk. Semua orang mengantisipasi apa yang akan dilakukan Lu Zhou selanjutnya ketika mengaum. Raungan dalam terdengar dari hutan di sekitar Slender West Lake. Perhatian semua orang, tentu saja, tertarik oleh raungan itu. Bian. Bian adalah salah satu tunggangan Lu Zhou. Yuaner kecil dan Duan Museng sudah terbiasa dengan pemandangan ini jadi mereka tidak terkejut saat melihat Bian menyerang para pembudidaya. Sebaliknya, Leng Luo dan Pan Litian sangat terkejut dan kagum. Keduanya adalah monster tua dan pembudidaya yang kuat dengan status tinggi.
Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka mencari tunggangan. Mereka bahkan akan puas dengan tunggangan yang epik. Sayangnya, tunggangan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Banyak binatang buas di hutan berkabut tidak cocok untuk digunakan sebagai tunggangan. Bahkan jika mereka dijinakkan, mereka hanya bisa digunakan sebagai binatang buas untuk menarik kereta. Karena alasan ini, mereka sangat terguncang ketika melihat gunung legendaris yang langka ini. Lu Zhou memerintahkan dengan suara yang dalam, temukan dia. Bian meraung menanggapi perintah tuannya. Itu berbalik, menginjak awan keberuntungan, dan menyerbu ke Slender West Park dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Bian terjun, ia menabrak 3 bangunan. Dindingnya runtuh dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Leng Luo dan Pan Litian mendecakkan lidah mereka dengan heran saat mereka menyaksikan ini. Leng Luo bertanya dengan rendah hati, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda menemukan binatang buas ini, Master Pavilion? Lu Zhou melirik Leng Luo dan Pan Litian, rasa ingin tahu mereka terpatri di wajah mereka. Itu wajar karena mereka berdua telah mencari tunggangan yang begitu berharga juga. Para pembudidaya biasa tahu jenis tunggangan ini hanya bisa ditemui secara kebetulan sehingga mereka tidak menikmati kemewahan. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, saya pergi ke hutan berkabut, menghabiskan 300 hari di sana, melewati pemandangan yang absurd saat saya membunuh puluhan ribu hewan buas. Pada akhirnya, saya bertemu Bian dengan keberuntungan dan menghabiskan beberapa bulan menjinakkannya. Petik 2. Yang lain memandang Lu Zhou dengan rasa hormat dan iri. Seperti apa seorang ahli itu? Mungkin, ini dia. Leng Luo menangkupkan tinjunya. Tidak perlu mengungkapkan kekagumannya secara verbal. Semua orang bisa melihat betapa menakutkannya Bian. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia menerobos banyak bangunan di Slender West Park. Lu Zhou melakukan beberapa perhitungan. Bian bukanlah tunggangan dengan kemampuan khusus seperti Wizard. Sebaliknya, itu adalah binatang yang menakutkan dengan kekuatan tempur yang hebat. Jika itu melepaskan semua kekuatannya, bahkan kultivator alam pengadilan surgawi tidak akan cocok untuk itu. Itu memiliki kemampuan bertahan yang hebat juga. Tidak terasa sakit saat menabrak gedung. Sampai sekarang, Lu Zhou tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan penuh Bian. Dia hanya berspekulasi berdasarkan pengamatannya. Jika dia menghadapi lawan yang kuat dan kehilangan tunggangannya, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Mungkin, setelah dia menjadi lebih kuat, dia bisa bermain dengannya untuk menguji kekuatannya. Bam, 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 Bian tiba-tiba berhenti setelah menabrak gedung. Ia berdiri di taman seolah-olah sedang mencari mangsanya. Hidungnya bagus. Petik 2. Hidung Bian bergerak-gerak saat mengendus. Akhirnya, itu berbelok ke arah bangunan di sebelah barat Taman Slender West. Seperti yang diharapkan, mungkin, mereka telah merasakan ancaman yang ditimbulkan Bian. Beberapa pembudidaya keluar dari gedung dengan pedang mereka mengarah ke Bian. Mengaum, tubuh Bian tiba-tiba diselimuti oleh cahaya biru yang terlihat seperti arus listrik. Bis, ledakan, 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 beberapa pedang menusuk tubuh Bian. Pertahanan yang kuat. Petik 2. Gunung legendaris benar-benar sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Leng Luo dan Pan Litian kembali memberikan pujian. Lu Zhou tidak berharap Bian memiliki kekuatan pertahanan seperti itu juga. Ada segelintir kultivator alam pengadilan surgawi di antara murid-murid sekte kejelasan yang menyerang. Mereka bahkan melepaskan avatar Ten Energis Universe mereka. Serangan mereka yang tampak agresif tampak seperti menggelitik Bian. Binatang itu tidak terpengaruh sama sekali. Murid Clarity Sekte yang kalah berbalik dan melarikan diri. Saat mereka berlari, Bian langsung heboh. Itu mengeluarkan satu pembudidaya dengan setiap gesekan cakarnya. Mereka ditepis dan terbang di udara. Mereka yang tidak bisa mengelak tepat waktu dihancurkan bersama dengan avatar mereka dan berubah menjadi bubur berdarah. Ledakan, ledakan. 2 petani dihancurkan menjadi kue daging di bawah kaki Bian. Kekuatan tempur Bian menghentikan semua orang di jalur mereka. Berhenti. Teriakan tegas dan kuat terdengar di udara. Jelas suara itu milik orang yang menjawab panggilan Lu Zhou sebelumnya. Itu tidak lain adalah Moki, Master Sekte Kejelasan Sekte. Terlepas dari kata-katanya, dia masih bersembunyi dan tidak berani menunjukkan dirinya. Paviliun Langit Jahat adalah pengganggu yang tak tertahankan. Duan Museng mengutuk, orang tua bodoh yang bodoh, bukankah kamu pikir kamu juga seorang pengganggu yang tidak dapat ditoleransi ketika kamu mengepung gunung pengadilan emas? Anda bisa menindas orang lain tetapi tidak bisa mentolerir orang lain membalas. Aku tidak percaya orang malang dan rendah sepertimu adalah Master Sekte Kejernihan Sekte. Petik 2. Moki digunakan dengan standar ganda. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyalakan api, tetapi yang lain bahkan tidak diizinkan untuk menyalakan pelita mereka. Suara Moki terdengar lagi. Aku lebih suka menjadi batu giok yang rusak daripada ubin utuh. Pada saat ini,
Leng Luo menunjuk ke arah dan berkata dengan percaya diri, di sana. Petik 2. Lu Zhou mengamati sekelilingnya dan berkata, formasi besar telah diaktifkan. Dia melambaikan tangannya. Dengan perintah, Bian beralih arah dan meninggalkan danau barat ramping melalui udara. Lu Zhou awalnya ingin menggunakan Wizard. Bagaimanapun, kekuatan Wizard bisa langsung melemahkan Grand Formation. Namun, ketika dia memikirkannya, sepertinya itu belum diperlukan. Tidak perlu menyembelih ayam dengan pisau jagal. Danau barat yang ramping sedang menggelegak saat ini. Gelembung menutupi keseluruhan permukaan danau. Ledakan, sesosok tiba-tiba melesat melalui atap, ke udara. Air dari danau dengan cepat berkumpul di sekitar sosok itu. Apakah Moki menguasai metode kultivasi yang keji ini juga? Leng Luo bertanya-tanya. Panlitian berasal dari Clarity Sect untuk memulai. Dia melihatnya dan berkata dengan kecewa, betapa mengecewakannya. Jadi Anda telah menyusuri jalan bejat ini, Moki. Petik 2. Jalan yang rusak. Lu Zhou bingung. Panlitian menjelaskan, ini adalah teknik melahap. Itu adalah teknik keji yang menyerap esensi orang lain dan primal ki untuk mengisi dirinya sendiri. Petik 2. Moki merentangkan tangannya di udara. Puing dan puing beterbangan di sekelilingnya. Primal ki yang kuat berkumpul di sekitarnya seperti air yang mengalir. Semuanya memasuki lautan ki-nya. Pada saat ini, ekspresi pembunuh terlihat di wajahnya. Leng Luo sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, ayo mundur. Petik 2. Mundur. Duan Museng kaget. Menghindari terberatnya serangan ini adalah tindakan terbaik. Anehnya, Leng Luo tampak tenang saat dia berbicara. Saya setuju, kata Panlitian, ketika teknik ini dilepaskan, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Moki telah jatuh ke dalam kebobrokan. Dia akan mengamuk, dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghindarinya saat dia melakukannya. Petik 2. Yang lain memandang Lu Zhou, menunggu keputusannya. Lu Zhou menatap Moki. Grand Formation dengan cepat diaktifkan. Puing-puing dan puing-puing di Slender West Park melayang di udara seolah-olah terangkat oleh energi. Mereka mengorbit di sekitar Moki. Moki melayang di udara seperti mata tornado. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Pernahkah kamu melihat Pan Zong? Tidak. Duan Museng menggelengkan kepalanya. Panlitian tergeletak di tepi kereta terbang dan menjelajahi daratan dengan matanya. Kemudian, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suara Moki terdengar saat ini. Karena kalian semua telah datang, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Petik 2. Leng Luo menangkupkan tinjunya lagi. Dengarkan aku, mundur. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Panggung telah diatur, dan Moki telah menampilkan kekuatan yang luar biasa. Maafkan saya, aku tidak bisa membiarkan dia terus menjadi yang sok. Untuk menghemat waktu semua orang, aku akan segera mengakhirinya. Lu Zhou membalik telapak tangan kanannya. Kartu item hancur begitu muncul di telapak tangannya. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan besar yang bersinar dengan pancaran keemasan terbang keluar. Ketika Great Cell of Fearlessness muncul, semua orang merasa nyaman dan tidak lagi takut. Jejak telapak tangan dengan mudah menembus Primal Ki. The Great Cell of Fearlessness menyerbu ke depan dengan kekuatan yang mengesankan dan menyerang Moki yang masih di tengah-tengah mengumpulkan Primal Ki dan menyerap energi dari sekitarnya. Bab 222 Pikirkan tentang cemerlang telapak emas. Segel besar keberanian melayang di udara untuk sesaat. Seperti kembang api, ia bersinar terang sebelum berangsur-angsur menghilang. Suara hiruk-pikuk dari konvergensi Primal Ki yang kacau, air yang menggelegak di danau barat Slender, dan benturan puing-puing dan puing-puing terdengar di udara. Namun, segera setelah Great Cell of Fearlessness lenyap, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Benda-benda itu membeku di udara dan jatuh, dan Primal Ki tersebar. Ding! Membunuh target ranah kesengsaraan dewa baru lahir. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Danau barat yang ramping kembali tenang. Tubuh Leng Luo kaku. Dia tetap tidak bergerak saat dia melihat ke arah di mana segel besar ketidaktakutan telah lenyap. Dia berusaha mencari sosok Moki tetapi tidak menemukan apapun. Panlitian memegang toples anggurnya dengan tatapan lesu di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Ada banyak elit di Sekte Kejelasan. Apakah itu Yu Hongyi, Seven Clarity Sons, atau bahkan Panlitian sendiri? Tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk dapat membunuh Master Sekte dari Sekte Kejelasan hanya dengan serangan telapak tangan. Meskipun Moki terluka, dia masih elit 7 daun. Selain itu, Moki telah mengaktifkan formasi dan mengamuk. Sok itu, bukankah dia juga menjadi abu oleh tuanku pada akhirnya? Kata Yuaner kecil. Dia sudah kebal terhadap tampilan seperti itu jadi dia sama sekali tidak merasa aneh. Leng Luo. Petik 2, petik 2. Panlitian. Petik 2, petik 2. Suara Little Yuaner membuat semua orang kembali ke dunia nyata. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata dengan ringan, cari. Petik 2. Panlitian tampak gelisah. Sayangnya,
dia tidak bisa membantu. Dia hanya bisa dengan cemas berdiri di atas kereta terbang itu. Ketika Little Yuaner mendengar perintah itu, dia melompat dari kereta terbang. Dengan gerakan cepat, dia menembak ke arah kompleks tempat Moki muncul beberapa saat yang lalu. Untuk sesaat, nirvana sas merah melesat ke beberapa arah. Seolah-olah bandit ganas telah menyerbu sebuah desa dan ayam-ayam bertebaran sementara telur-telurnya pecah. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia berharap bahwa dia akan menjadi wanita muda yang berpengetahuan luas dan penuh kasih sayang. Sepertinya angan-angan sekarang. Setelah beberapa saat, Yuan kecil melayang di atas atap dan berkata, "Tuan, tidak ada orang lain di sini." Pan Litian berkata, "Gadis kecil ini akan menjadi seseorang yang luar biasa jika dia diberi waktu." Petik 2. Apakah kamu memujiku? Yuaner kecil bertanya sambil menatap Pan Litian. Tidak banyak yang layak untuk saya perhatikan. Anda salah satu dari sedikit orang yang layak untuk saya perhatikan. Anda benar-benar berbakat. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Anda akan berada di Naschen Divinity, Tribulation, Avatar 100 Kesengsaraan Insight. Pan Litian setengah berbicara ketika dia melihat Yuaner kecil melepaskan avatar wawasan kesengsaraannya. Meskipun itu belum menumbuhkan daun apapun, avatar cantik dan indah yang memiliki tinggi yang sama dengannya sangatlah terang. Leng Luo melirik Pan Litian dan berkata dengan mengejek, "Kamu sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan dunia kultivasi. Saya khawatir Anda tidak mengetahui reputasi gadis kecil ini, Qi Yuaner. Dia bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas ketika dia berusia 10 tahun dan memasuki alam pencerahan mistik dalam 10 hari, alam pengembunan rasa dalam 3 bulan, Laut Brahman 8 Meridian dalam 2 tahun, dan alam pengadilan surgawi dalam 3 tahun. Setelah itu, dia memasuki alam Naschen Divinity dalam waktu 1 tahun. Saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan gadis kecil di bawah langit ini." Petik 2. Pan Litian tercengang. Dia membuka matanya yang mendung dan memandang Yuaner kecil dengan kagum. Luar biasa, bagaimana bisa manusia bisa begitu berbakat. Yuaner kecil sudah melewati bulan dengan hujan pujian, tumbuh lebih bangga pada dirinya sendiri. Ketika Lu Zhou mendengar kata-kata Pan Litian, dia tiba-tiba teringat identitas Ye Tianxin dan menggelengkan kepalanya. Little Yuaner adalah manusia. Memang benar bakatnya tampak menantang surga. Kamu harus mengingat kata-kata baik dari kedua tetua dan menahan diri untuk tidak membiarkannya sampai ke kepalamu, kata Lu Zhou tegas. Little Yuaner dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. Oh, petik 2. Dua orang tua, Pan Litian dan Leng Luo sedikit tercengang. Sejak kapan mereka menjadi penatua? Namun, mereka harus menundukkan kepala karena mereka sekarang tinggal di bawah atap orang lain. Pikiran perlawanan menghilang ketika mereka mengingat jejak telapak tangan emas yang bersinar dari sebelumnya. Pada saat ini, Duan Museng menunjuk ke permukaan danau barat ramping yang sepertinya kembali menggelegak. "Tuan, ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Itu bukan formasi. Apakah ada seseorang di sana?" Pan Litian sedikit mengernyit. Gluk, gluk, gluk. Gelembung bertambah jumlahnya. Guyuran. Tiba-tiba, sesosok tubuh menerobos permukaan air. Sosok itu membalik keluar dari danau dan berbaring di tepi sungai. "Pan Zong!" Duan Museng berseru kaget. Pan Zong terus memuntahkan air danau yang sedikit diwarnai dengan darah. Wajahnya sangat pucat, dan auranya sangat bergolak. Leng Luo menatap Pan Zong dan berkomentar, "Menarik sekali. Anda bisa bersembunyi di danau sampai sekarang." Dia tidak memiliki simpati sama sekali untuk Pan Zong meskipun dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Sikap dingin dan ketidakpedulian Leng Luo membuat Pan Litian merasa tidak senang dan tidak puas. Dia menekan emosinya yang melonjak dan berkata, "Kami telah menemukannya, mari kita bawa dia kembali." Petik 2. Leng Luo berkata, "Tidak ada gunanya. Clarity Sect memiliki akses ke banyak seni misterius. Anda harus tahu lebih baik dari saya bahwa yang dia butuhkan sekarang adalah perawatan." Petik 2. Dia bisa melihat bahwa Pan Zong terluka. Jika dia tidak segera dirawat, dia mungkin tidak akan berumur panjang. Kelopak mata Pan Litian bergerak-gerak. Meskipun kata-kata Leng Luo menyentuh telinganya, itu adalah kebenaran. Luka Pan Zong tidak kecil, dan dia bersembunyi di bawah danau untuk waktu yang lama. "Aku akan memeriksanya," kata Zhao Yue sambil membungkuk. Lanjutkan. Petik 2. Zhao Yue meninggalkan kereta yang membelah awan dan turun perlahan di sebelah Pan Zong. Dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan ringan. Efek brilian jade teknik mewujudkan dan menguapkan air di tubuh Pan Zong. Namun, Pan Zong dalam keadaan menyesal. Setelah pemeriksaan singkat, Zhao Yue berdiri dan berkata, "Tuan, dia dipukul dengan telapak tangan, dan dia menderita luka serius." Petik 2. Leng Luo berkata, "Kamu hanya berada di alam pengadilan surgawi, namun, kamu mengejar Moki tanpa mempertimbangkan kekuatanmu." Pan Litian menjawab, "Begitulah kebodohan pemuda. Dia harus dipuji karena keberaniannya." Petik 2. Leng Luo berkata,
Apa gunanya keberanian jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya? Apa bedanya dengan membuang nyawanya? Petik 2. Panlitian berkata, sederhananya, ini tentang hidup dan mati seseorang. Pada catatan yang lebih serius, ini tentang keselamatan suatu negara. Jika setiap orang pengecut, tidak akan pernah ada perdamaian dunia. Bahkan jika Anda tahu Anda akan mati, Anda harus mati tanpa penyesalan. Petik 2. Leng Luo berkata lagi, jadi, apakah itu sebabnya kamu menarik diri dari dunia dan menjadi pengemis? Panlitian tidak bisa berkata-kata. Kamu, para murid melihat dua monster tua itu bertengkar. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus bergerak. Nah, karena tuan mereka tidak mengatakan apapun, mereka hanya akan diam. Ketika Lu Zhou melihat amarah kedua orang itu meningkat, sudah cukup. Petik 2. Keduanya langsung terdiam. Meskipun mereka cepat bertengkar, mereka adalah monster tua yang telah hidup lama. Tidak peduli seberapa marah mereka tidak akan pernah secara serius memulai perseteruan internal. Ini adalah tabu terbesar, tidak peduli di sekte mana seseorang berasal. Secara alami, itu sama di paviliun langit jahat. Pada saat ini, Pan Zong tiba-tiba mengalami batuk, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Panlitian berbalik menghadap Lu Zhou. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, saya tidak lagi menginginkan magnolia musang. Petik 2. Berikan padanya. Panlitian menunjuk ke Pan Zong. Apakah kamu yakin? Tidak ada yang perlu diragukan. Saya lelah hidup. Aku sudah muak dengan segalanya sejak lama. Saya tahu ini mungkin meminta terlalu banyak. Bagaimanapun, saya tidak pernah berkontribusi ke Evil Sky Pavilion. Namun, Pan Zong masih muda, saya yakin dia akan tahu apa yang harus dilakukan, kata Panlitian. Lu Zhou mengangguk. Dia dengan gesit melompat dari kereta terbang dan perlahan turun di sebelah Pan Zong. Leng Luo juga melompat turun. Panlitian adalah satu-satunya pandangan kiri dari atas. Duan Museng tersenyum dan berkata, aku akan memberimu tumpangan. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukul Panlitian. Energinya membungkus Panlitian dan membawanya ke bawah. Lu Zhou mengangkat tangan. Kartu penyembuhan kritis hancur, dan cahaya biru samar bisa dilihat di telapak tangannya. Leng Luo berseru, teknik Buddhis, tabut keselamatan yang pengasih. Primal Ki biru muda menyelimuti tubuh Pan Zong. Kondisinya jelas membaik hanya dalam sekejap mata. Bab 223 Bala Bantuan dari Istana. Dunia kultivasi pun tidak kekurangan para pembudidaya yang ahli dalam berbagai metode kultivasi. Ada banyak jenius juga, namun, hanya segelintir yang berhasil menguasai berbagai metode kultivasi. Sangat jarang bertemu dengan seorang pembudidaya yang bisa dengan mudah melepaskan bahtera keselamatan yang pengasih seperti yang dilakukan Lu Zhou. Siapa yang akan mengembangkan teknik penyembuhan ketika mereka bisa menghabiskan waktu mereka untuk hal lain? Sesaat kemudian, pancaran biru muda memudar. Warna kembali ke wajah Pan Zong, dan napasnya menjadi lebih lancar juga. Leng Luo berkata, meskipun Mercy Arc of Salvation memiliki efek penyembuhan yang hebat, jarang melihat eksekusi yang sempurna dari efeknya. Dia tidak pelit dengan pujiannya, dan dia bersungguh-sungguh dalam setiap kata-katanya. Lu Zhou menarik tangannya saat penyembuhan berakhir. Ekspresi senang melintas di wajah Panlitian sebelum dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, terima kasih. Petik 2. Lu Zhou melirik Panlitian. Loyalitas plus 5%. Meskipun Panlitian berasal dari Sekte Kejelasan, sepertinya dia tidak peduli tentang penghancuran sekte sama sekali. Lu Zhou menganggap ini sebagai salah satu keuntungan yang diperolehnya dari perjalanan ini. Bagaimanapun, Panlitian adalah elit pertama dari Clarity Sect, dia bisa dianggap setara dengan Leng Luo. Lu Zhou juga mendengar pemberitahuan sistem. Bawahannya telah memberinya 2000 poin prestasi meskipun ini berarti bawahannya akan sulit dijinakkan. Dia mengangguk puas. Saya mendapat cukup banyak kali ini. Yang saya gunakan hanyalah satu kartu serangan mematikan. Kemudian, dia berkata, bawa dia kembali ke Gunung Golden Court. Petik 2. Ya Tuan. Zhao Yue mengangkat tangannya. Pan Zong terbungkus energi dan dibawa kembali ke kereta yang membelah awan. Panlitian terbatuk tidak wajar saat dia melihat kereta yang membelah awan. Bagaimana saya bisa naik ke sana? Dengan identitas dan status saya, akan terasa canggung bagi saya untuk meminta bantuan. Petik 1. Pada saat ini, peluit yang keras dan menusuk terdengar dari ujung Slender West Lake. Leng Luo berkata, pasti bala bantuan dari istana. Petik 2. Siapa peduli? Kami akan membunuh mereka begitu mereka datang. Yuaner kecil mengeluarkan nirvana sasnya lagi. Selempang merah itu menari dan berkibar di udara. Panlitian merasa pusing hanya dengan melihatnya. Segalanya tampak diwarnai merah saat ini. Dia yakin dia tidak mabuk sampai dia melebihi batas kemampuannya. Peluit yang keras dan menusuk terdengar lagi. Itu jelas mencoba memikat mereka. Tuan, itu mungkin jebakan.
Hati-hati, Little Yuaner pindah untuk berdiri di depan Lu Zhou, sangat mengejutkannya. Tidak apa-apa, Lu Zhou berjalan menuju tepi timur Danau Slender West dengan tangan di punggung. Leng Luo dan Pan Litian bertanya-tanya apakah mereka harus mengikuti mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah orang tua yang tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Leng Luo sedikit lebih baik karena lukanya setengah sembuh, dan basis kultivasinya telah dipulihkan sebesar 20%. Namun, Pan Litian benar-benar tidak berguna yang hanya akan menahan mereka. Yuaner kecil tampak riang saat dia melompat dan melompat-lompat di samping tuannya. Tidak ada tempat di dunia yang lebih aman dari sisi tuannya. Leng Luo berkata sambil tersenyum, jika kamu takut, kamu bisa menunggu di sini. Petik 2. Jangan konyol. Jika saya takut, saya tidak akan datang ke Evil Sky Pavilion sendirian, balas Pan Zong. Keduanya saling bertukar pandangan sebelum berjalan menuju tepi timur Danau Barat Ramping juga. 4 dari mereka bermanuver melewati taman yang hancur dan akhirnya keluar dari sana. Duan Museng mengawasi dari kereta yang membelah awan, bertanya-tanya apakah dia harus bergabung dengan mereka juga. Dia tidak terbiasa menyetir kereta terbang. Dia bisa menerbangkannya ke arah umum, tapi itu akan meminta terlalu banyak dari dia untuk menavigasi untuk mengikuti tuannya di sepanjang jalan kecil. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Lu Zhou dan Little Yuaner berjalan di depan. Ketika mereka melewati koridor yang panjang, mereka melihat seorang pemuda membawa pedang sambil bersandar di pagar dan dengan malas mengguncang kakinya. Pria muda itu bersiul lagi. Yuaner kecil memutar matanya dan berkata, tak tahu malu. Petik 2. Pemuda itu tidak lain adalah Jiang Aijian. Jiang Aijian menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, aku rasa suratku telah sampai ke tanganmu, senior tua. Jika tidak, saya tidak akan bisa bertemu Anda. Petik 2. Lu Zhou memandang Jiang Aijian dengan rasa ingin tahu dan berkata, bagaimana kamu tahu Mouqi akan ada di sini? Jiang Aijian menegakkan tubuh dan berkata, sederhana saja. Saya menyadap surat Mouqi. Dia telah meminta bala bantuan dari berbagai kekuatan. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah Molly. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Pada saat ini, Leng Luo dan Pan Litian berjalan. Jiang Aijian menilai mereka dan berkata, salam, tetua Hua. Dia berjalan ke arah mereka dan menjabat tangan keriput Pan Litian saat dia menyapanya. Pan Litian bingung dengan perilaku Jiang Aijian. Tatapan Jiang Aijian beralih dari Pan Litian ke Leng Luo dan berkata, pemimpin Ksatria Hitam, Tuan Fan. Salam pembuka. Skram. Petik 2. Jiang Aijian buru-buru mundur selangkah ke sisi Pan Litian. Dia bergumam pelan, aku tahu Penatua Hua adalah orang yang ramah. Pan Litian tidak tahan dan menendang Jiang Aijian. Dari mana orang malang ini berasal? Jiang Aijian tercengang. Aku bersikap ramah dengan menyapamu. Apakah ini cara Anda membalas saya? Petik 1. Yuaner kecil berkata dengan antusias, dia adalah kakek Pan Zong. Elit pertama dari Clarity Sect. Petik 2. Jiang Aijian menggaruk kepalanya, ekspresi terkejut yang samar terlihat di wajahnya. Kakek, skram, Pan Litian berteriak. Jiang Aijian tahu bahwa elit pertama sekte kejelasan telah meninggalkan sekte itu sejak lama dan telah menghilang selama 1 abad. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang mengira dia akan muncul di Evil Sky Pavilion. Dia memproses informasi ini sejenak. Meskipun para ahli ini tidak dapat dibandingkan dengan Patriark Evil Sky Pavilion, mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Yang terbaik adalah tetap rendah hati, bagaimanapun, hidupku penting. Petik 1. Permintaan maaf. Saya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Tolong jangan menahan ini terhadap saya karena saya adalah orang yang menyelamatkan Pan Zong, kata Jiang Aijian. Lu Zhou berbalik dan melihat ke arah Jiang Aijian yang tersenyum manis. Kamu menyelamatkan Pan Zong. Jiang Aijian membalik rambutnya dan berkata dengan sombong, jika saya tidak cukup cepat untuk menyelamatkannya, dia akan mati. Dia hanya di alam pengadilan surgawi, tapi dia ingin meluncurkan serangan diam-diam ke Mouqi. Dia tidak menyadari batasannya sendiri. Petik 2. Pan Litian tidak tersinggung dengan ini. Sebagai gantinya, dia sedikit menangkupkan tinjunya ke Jiang Aijian. Jiang Aijian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Petik 2. Lu Zhou berkata, jadi, apa yang Anda katakan adalah bahwa saya harus berterima kasih. Jiang Aijian buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, kami bekerja sama. Nadanya membuat para pendengar tidak nyaman. Jiang Aijian berkata, ini adalah formasi Grand Bicluding. Ini belum sepenuhnya diaktifkan. Selain itu, seorang elit seperti Mouqi tidak dapat dikalahkan oleh kentang goreng kecil seperti kami. Saya telah menarik Anda ke sini untuk memberitahu bahwa Anda harus segera pergi. Jika orang-orang dari istana datang, itu akan terlambat.
Apakah Anda tidak menyadap surat Moki? Petik 2. Dia mengirim lebih dari satu. Saya tidak bisa benar-benar mencegat semuanya. Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, sekelompok pria menyerbu ke arah mereka. Leng Luo dan Pan Litian menoleh untuk melihat. Tanah sedikit berguncang, dan permukaan danau bergetar. Namun, Jiang Aijian tampaknya tidak takut. Dia masih bersandar di pagar. Biasanya, dia akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Dia bertanya, bala bantuan dari istana ada di sini. Apakah kamu tidak takut? Petik 2. Pan Litian memandang Leng Luo dan berkata, dia berbicara denganmu. Petik 2. Leng Luo mengabaikannya. Ratusan tentara muncul di garis pandang mereka. Seorang wanita dengan jubah bersulam biru berada di depan, dan 4 pria dengan helm mengikuti dari belakang. Berdasarkan aura mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka tidak lemah. Leng Luo dan Pan Litian melakukan yang terbaik untuk terlihat tenang saat mereka diam-diam menatap Lu Zhou. Mereka merasa beruntung penjahat tua itu ada di sini untuk menangani masalah. Jika tidak, mereka hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Tak lama kemudian, para prajurit terhenti. Kuda-kuda itu meringkik. Wanita itu melompat dari kudanya, merapikan ujung gaunnya, dan dengan anggun berjalan mendekat. Mungkin itu karena kebiasaan, dia membungkuk pada Jiang Aijian sebelum dia memberi hormat pada Lu Zhou dan berkata, Jingyi menawarkan salamnya kepada senior tua. Petik 2. Yuaner kecil berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Petik 2. Leng Luo dan Pan Litian bingung. Sejak kapan Evil Sky Pavilion berkolusi dengan Istana Kekaisaran? Keduanya tidak menyadari bahwa Lu Zhou telah menyelamatkan nyawa Li Jingyi di Anyang, oleh karena itu, wajar jika dia menyapanya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, kamu di sini untuk membantu Moki. Ekspresi canggung muncul di wajah Li Jingyi saat dia berkata, saya hanya mengikuti perintah. Aku akan membunuh semua orang yang mendekati Slender West Park tanpa terkecuali, aku tidak akan pernah lupa bahwa kamu telah membantuku, senior tua, dan aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda harus meninggalkan Slender West Lake untuk saat ini, senior tua. Saya akan menangani hal-hal di sini. Petik 2. Tolong, Pan Litian tidak berhasil menahan batuknya. Dia sempat bertanya-tanya apakah dia berada di tempat yang salah. Li Jingyi melanjutkan, ada bala bantuan lain yang datang dari istana juga. Saya pikir mereka akan segera datang. Petik 2. Bab 224-4 Dark Knight. Ada lebih banyak bala bantuan. Jiang Aijian sedikit tertegun. Li Jingyi melirik Jiang Aijian dan membalas dengan mendengus. Jiang Aijian menangkupkan tinjunya dan berkata, baiklah, aku punya hal lain yang harus diurus. Aku akan pergi. Petik 2. Tunggu, kata Lu Zhou. Jiang Aijian tampak bersalah saat dia berbalik dan bertanya, senior, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Petik 2. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tanyakan, senior tua. Aku akan memberitahumu apa saja dan semua yang aku tahu. Saya menerima sepotong informasi kemarin bahwa ketika Zhang Yunsan mengetahui tentang perselingkuhan teman dekatnya, dia membunuh pasangan itu dengan satu serangan. Dia sedang tidak mood hari ini. Petik 2. Yang lain memandang Jiang Aijian seolah-olah dia sudah gila. Lu Zhou tidak tertarik dengan urusan keluarga Zhang Yuansan. Dia mengangkat tangannya yang keriput dan meraih lengan Jiang Aijian. Dia menarik Jiang Aijian ke tepi danau seolah-olah Jiang Aijian adalah anak ayam. Ekspresi Jiang Aijian dengan jelas menunjukkan dia tidak mau, tetapi dia tidak dalam posisi untuk menolak. Apakah Molly masih di istana? Lu Zhou bertanya. Salah satu dari 3 pemanah dewa ibu kota surgawi, Chen Zhu, adalah bawahannya. Ketika Chen Zhu meninggal, pangeran kedua sangat marah sehingga dia meludahkan darah dan membumi. Petik 2. Ini mirip dengan spekulasi Lu Zhou. Dia bertanya lagi, apa yang dilakukan Molly baru-baru ini? Dia tetap diam, senior tua. Kalian berdua bertengkar beberapa kali, dan dia terluka parah. Saya tidak berpikir dia akan pulih dalam waktu dekat, Jiang Aijian menjawab dengan jujur. Apakah itu orang-orang yang dikendalikan oleh Molly melalui mantra sihir atau formasi sihir agung? Mereka semua dihancurkan oleh Lu Zhou. Itulah kekurangan ilmu sihir. Semakin kuat mantra atau formasi sihir, serangan balik pada perapal mantra juga bagus ketika mantranya rusak. Lu Zhou mengangguk dan berkata, apakah Kaisar tidak akan melakukan apapun terhadap perseteruan internal di istana? Untungnya, Jiang Aijian adalah pangeran ketiga. Orang lain tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil menghela nafas, sejujurnya, saya tidak tahu. Petik 2. Aku percaya kamu. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melanjutkan, pertanyaan terakhir. Dia berhenti dan melihat ke permukaan Slender West Lake dengan tangan di punggungnya sebelum dia bertanya tanpa berbelit-belit, apakah Kaisar yang ingin menemukan Cheng Huang? Sejak Ye Tianxin meninggalkan Paviliun Langit Jahat,
Lu Zhou telah memikirkan masalah ini. Molly memiliki waktu yang lama di depannya sebelum dia mencapai batas hidupnya. Mengapa dia sangat ingin menemukan Cheng Huang? Kaisar sudah tua, tetapi dia masih mempertahankan posisinya. Dia memiliki motif terkuat. Seperti Kaisar Qin dari bumi, dia mungkin mencari ramuan kehidupan setelah dia menyatukan 6 negara. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Awalnya, Lu Zhou ingin bertanya tentang kuncinya. Namun, dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang itu dan bahkan tidak tahu dari mana dia harus memulai. Dia tidak tahu seperti apa fungsinya, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa meminta Jiang Aijian untuk mencarinya? Karena itu, dia tidak mau repot-repot menanyakan soal kuncinya. Jiang Aijian menyadari kesadarannya saat ini ketika dia bertanya, Senior-senior, apakah Anda dengan sengaja menunggu bala bantuan dari istana tiba? Lu Zhou mengelus jenggotnya dan tetap diam, memancarkan aura ambigu. Pada saat ini, suara gemeretak kuku terdengar di udara. Beberapa pria memacu kudanya melewati hutan di sekitar Slender West Lake. Mereka tampak lebih mengesankan dibandingkan dengan kelompok Li Jingyi. Li Jingyi hanya ditemani oleh para deputinya dan beberapa kultivator. Namun, kelompok bala bantuan ini semuanya adalah pembudidaya. Ketika dia melihat ini, Li Jingyi berteriak, "Ksatria hitam ada di sini. Semuanya, tolong segera pergi." Petik 2. Ketika Jiang Aijian mendengar ini, dia bergidik dan berkata, "Senior-senior, saya akan pergi sekarang." Pamitan. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke udara, berniat untuk melarikan diri. Sayangnya, Lu Zhou menangkap lengan Jiang Aijian dan berkata, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana." Petik 2. Jiang Aijian menarik wajah. Tidak ada gunanya aku tinggal di sini. Lu Zhou tidak membalasnya. Dia hanya melihat ke arah Ksatria Hitam. Karena orang-orang ini adalah bala bantuan dari istana, Lu Zhou tidak menganggap enteng mereka. Dalam skenario yang tidak mungkin bahwa mereka tidak dapat menahan orang-orang ini, mereka dapat menggunakan Jiang Aijian sebagai upaya terakhir. Jiang Aijian adalah pangeran ketiga. Ksatria Hitam mendekati mereka dengan cepat dan keras. Para pembudidaya memakai jubah hitam panjang dan helm perak. Keempat pembudidaya yang memimpin berada dalam formasi. Anak buah Li Jingyi dengan cepat mundur ke Slender West Lake. Ksatria Hitam berhenti dalam barisan yang rapi. Li Jingyi. Salah satu ksatria hitam memandang Li Jingyi, jelas bingung. Li Jingyi bertanya, apakah kamu di sini di bawah perintah juga, ksatria hitam? Secara alami, dia tahu bahwa mereka ada di sini atas perintah. Namun, dia ada di sini atas perintah kaisar. Dia tidak tahu siapa yang dilayani ksatria hitam sekarang. Swoosh! Ksatria hitam menghunus pedangnya jika ada sedikit ketidaksepakatan. Keempat ksatria di depan menginjak punggung tunggangan mereka dan meluncurkan diri ke udara. Mereka mendarat di hadapan Li Jingyi dan yang lainnya. Kami di sini atas perintah kepala suku untuk membersihkan Slender West Park. Li Jingyi, Anda jauh dari harapan. Para ksatria hitam pasti akan mengajukan keluhan terhadapmu ke istana, salah satu dari empat ksatria hitam berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ekspresi Li Jingyi tetap tenang. Pada saat ini, Leng Luo melangkah maju. Penampilan Leng Luo berbeda dari yang lain, membuatnya menonjol. Saat dia keluar, dia menarik perhatian para ksatria hitam. Perintah siapa yang kamu ikuti? Leng Luo bertanya. Keempat Dark Knight itu melirik Leng Luo. Pakaian familiarnya membuat mereka bingung. Li Jingyi tersenyum kecut. Secara alami, itu adalah pemimpin ksatria hitam, Tuan Fan Xiwen. Petik 2. Tanda seru. Leng Luo tiba-tiba mengutuk, menciptakan gelombang suara. Dia mengerti kenapa ada 4 Dark Knight baru, dia bahkan mengerti perlunya pemimpin baru dari Black Knight. Namun, dia tidak bisa mentolerir fakta bahwa nama lamanya digunakan oleh orang lain. Keempat Dark Knight itu menatap Leng Luo. Kamu siapa? Leng Luo berjalan mendekati mereka sampai dia hanya berjarak setengah meter dari ujung pedang mereka. Untuk beberapa alasan aneh, keempat Dark Knight itu mundur selangkah. Leng Luo berkata dengan dingin, Chen Zhonghe, Yue Chong, Li Qing, dan Duan Yanhong telah bertarung bersamaku dan merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Tulang mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang ditempa oleh waktu mereka di medan perang. Apa menurutmu orang sepertimu cocok disebut 4 Dark Knight? Petik 2. Mereka berempat mundur lagi. Jika mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi, mereka akan menjadi idiot. Mata mereka membelalak saat mereka melihat Leng Luo mendekati mereka dengan topeng peraknya. Li Jingyi berseru, Fan Xiwen, Leng Luo. 4 Dark Knight mundur lagi. Mereka jelas bingung. Sejak mereka bergabung dengan ksatria hitam sampai mereka ditunjuk sebagai ksatria kegelapan, mereka telah mendengar banyak cerita tentang individu legendaris ini. Legenda Leng Luo adalah cerita yang paling banyak tersebar di markas Black Knights. Bahkan ketika Fan Xiwen palsu mulai menjabat, dia kesulitan menggantikan posisi Leng Luo di hati para ksatria hitam.
Mustahil. Fan Xiwen telah dibunuh oleh penjahat tua itu. Apakah Anda mencoba menipu kami? Mereka mengangkat pedang panjang mereka dan akhirnya berdiri tegak. Perhatikan pesanan saya, semuanya. Pria ini menyamar sebagai Tuan Fan, pemimpin ksatria hitam. Dia akan dieksekusi di sini. Bunuh semua yang masuk tanpa izin ke Slender West Park. Tidak akan ada pengecualian. Bunuh tanpa kecuali. Bunuh tanpa kecuali. Beberapa ratus Black Knights berteriak serempak. Primalki mereka melonjak, dan gelombang suara menyapu kelompok Li Jingyi dan bergerak menuju Jiang Aijian dan Lu Zhou. Pan Litian menggelengkan kepalanya. Dia menatap Lu Zhou dan berkata, mereka hanya berusaha untuk pamer. Seperti yang diharapkan, semuanya terserah Anda sekarang, Master Pavilion. Petik 2. Lu Zhou tampak tenang. Dalam hati, dia berpikir, sungguh aku akan melakukan sesuatu tentang ini. Dengan ksatria hitam sebanyak ini, bahkan jika saya memiliki 10 kali jumlah kartu serangan mematikan yang saya miliki sekarang, itu tetap tidak akan cukup. Untungnya, saya memiliki seorang pangeran di sini yang dapat saya gunakan sebagai perisai. Petik 1. Jiang Aijian, jangan takut. Lu Zhou mempererat cengkeramannya pada Jiang Aijian, tetapi ekspresinya sangat baik dan lembut. Yuaner, awasi dia. Petik 2. Yuaner kecil menarik wajah ke arah Jiang Aijian. Ayam. Pada saat ini, ratusan ksatria hitam menghunus pedang mereka.